Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Joni Satria Abeng, dan dengan Bapak Muhammad Idris Sultan Merajo. Pada kesempatan ini ini adalah episode kedua ya, seri kedua atau episode kedua dari pembahasan kita seputar filsafat Minangkabau. Di video sebelumnya kita sudah membahas tunjuk luruh keliknya bakai ya, dan itu bisa teman-teman lihat, kawan-kawan lihat di video kita sebelumnya. Oke, hari ini kita mencoba mengupas sebuah istilah Minangkabau atau ya istilah orang Minangkabau itu sering saya dengar, yaitu titian biasa lapua, janji biasa ungkai. Nah, kalau biasa mungkia, titian biasa lapua, janji biasa ungkai. Biasa mungkia. Sekilas kan kalau kita melihat janji biasa mungkia, berarti kan ya biasa saja kalau janji itu tidak ditepati kan, itu sekilas kalau dari sisi teks pemahaman kita yang awam, saya yang awam gitu. Jadi sebenarnya ini maknanya apa? Maksudnya maksudnya apa sebenarnya? Oke, baik. Gini, sekarang kita coba dulu ya. Kita coba perhatikan kalimatnya. Ini kalimat biasanya sebutannya seperti ini. Titian biasa lapua, janji biasa mukia. Biasa mukia. Nah, itu kalimatnya. Nah, sehingga dengan kalimat ini orang Minang itu sering dicap bahwa orang Minang itu orang yang tidak jujur, tidak menepati janji, tidak amanah. Dan lebih parahnya lagi, kalimat ini dituduhkan dituduhkan kepada para pada orang-orang tua kita, pada mama-mama kita, bahwasanya orang tua-tua kita atau mama-mama kita mengajarkan sesuatu hal yang tidak baik kepada keponakan. Nah, seolah-olah seperti itu. Kok mama orang Minang mengajarkan hal yang jelek kepada anak keponakan? Artinya orang disuruh menganggap bahwa ketika janji itu tidak ditepati itu biasa saja. Nah, seolah-olah seperti itu. Artinya gini, ketika seseorang orang Minang katakanlah dia tidak menepati janji, itu dianggap biasa-biasa saja gitu. Artinya itulah ajaran yang diajarkan oleh mama kita. Seolah-olah itu biasa-biasa, biasalah itu kalau janji itu. Berarti ibaratnya menjadi pembenaran atas sesuatu kelakuan yang nggak amanah. Ya. Jadi sehingga dengan demikian kita ini orang Minang ini menjadi akan terbiasa dengan ketika kita tidak menepati janji. Seolah-olah seperti itu. Nah, itu tuduhannya. Nah, tapi sekarang kita coba menggali apa sih artinya kalimat tersebut. Sebenarnya kalimat lengkapnya tidak seperti itu. Kalimat lengkapnya gini. Kembali lagi kita bahas bahwa sebenarnya Minangkabau itu adalah ajaran dari nenek moyang, ajaran dari kakek ke cucu, ajaran dari mama ke ponakan, ajaran dari bapak ke anak gitu. Kalimatnya sebenarnya seperti ini. Oi nak, oi buyung, oi bujang, hati-hatilah meniti, karena titian itu biasa lapuk. Dan ini jembatan ya. Dan hati-hatilah berjanji, karena berjanji itu biasa mukia. Kalau dalam bahasa Minang gini, hati-hatilah meniti karena titian biasa lapua. Hati-hatilah berjanji karena janji biasa mukia. Itu bahasa Minangnya. Kalau kita bahasa Indonesia kan seperti inilah kira-kira. Hati-hatilah meniti karena titian itu biasa lapu. Dan hati-hatilah berjanji karena janji itu biasa mangkir sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita coba lihat pesan yang disampaikan oleh mama kita atau orang tua-tua kita. Kan kalimatnya diawali dengan hati-hatilah meniti karena titian biasa lapua. Nah, kita coba urai satu-satu kalimatnya. Ya, kalau hati-hati berarti itu namanya peringatan kan? Hati-hatilah berarti itu kalimat peringatan, siapapun tahulah itu maksud dari kalimat itu.
hati-hatilah meniti. Maksud meniti di sini apa? Menyeberang. Bisa jadi menyeberang. Menyeberang dengan memakai satu alat yang disebut dengan Jembatan. titian, bukan jembatan. Oh, beda, bukan titian. Itu. Jadi titian itu bukan jembatan. Gini. Lah, udah nampak kan? Yeah. Secara umum ini jembatan. Nah. Secara umum gitu kan, ada jembatan dari seberang sini ke seberang sana itu kan namanya jembatan. Secara umum, secara keseluruhan itu namanya jembatan. Mau dibikin pakai bambu besi ya. Besi, itu namanya jembatan gitu kan. Menjembatani kita dari satu titik ke titik yang lain. Nah, lebih spesifik kepada titian. Titian ini tidak bisa disebut secara umum. Itu yang dibikin dari bambu disebut titian, kemudian yang dibikin dari tembok juga titian, apalagi yang dibikin dari besi titian, tidak bisa. Secara umum bahasanya itu jembatan gitu kan. Ya, tapi jembatan. kalau yang titian itu adalah sesuatu yang kita pakai untuk menyeberang, yang itu biasanya sesuatu yang kecil gitu, bukan sesuatu yang besar. Kalau jembatan kan biasa besar. Ada dibikin tembok, ada dibikin lagi pakai menara, pakai tali-tali segala macam kan. Itu biasanya namanya jembatan. Kalau titian ini biasanya hanya alat untuk meniti. Meniti itu artinya itu tuh dipakai dalam istilah ketika kita menyeberang antara sisi selokan di sini ke selokan yang di sana. Itu bukan sesuatu yang dipakai, bahasanya yang dipakai untuk menyeberang dari ujung sungai sini kepada ujung sungai sana. Bukan kalimatnya bukan seperti itu kalau titian. Jadi titian itu digunakan untuk kalimat ketika kita menyeberang katakanlah sungai kecil atau kali. Nah, biasanya bagi orang-orang tertentu ketika jarak ini dengan melompat saja dia bisa. Oh gitu. Skalanya berarti kecil gitu. Berarti tidak skala kecil dan tidak terlalu jauh gitu. Tidak terlalu jauh. Bagi orang yang biasa mungkin yang atlet lompat jauh lah kan. Bisa dia menyeberang. Bisa dia menyeberang itu. Karena kita tidak bisa menyeberang, itu biasanya kita memakai alat supaya kita sampai di seberang, itu namanya meniti. Nah, ini ada titiannya. Berarti kan tetap jembatan juga kan? Ya, secara umum kan saya bilang tadi jembatan. Tetapi itu tidak bisa disebut jembatan, belum bisa disebut apa itu jembatan gitu kan. Nah, jembatan juga ketika kita bikin jembatan seperti apa lah, kayak jembatan Suramadu lah kan. Tidak bisa juga kita sebut itu lagi titian gitu kan. Nah, artinya gini. Kita kupas dulu nah, supaya kita nanti tidak salah pemahaman di ujungnya. Nah, kalau kita ditanya bagaimana itu meniti? Ya meniti hanya itu. Meniti itu melewati selokan kecil yang biasanya digunakan memakai bambu lah gitu kan, memakai pohon, pohon kelapa atau apalah gitu kan. Tapi kalau kita sebut menyeberang, itu kan tidak bisa kita sebut menyeberang gitu kan. Kalau menyeberang biasanya kita sudah melewati satu atau laut gitu kan, selat atau selat, itu namanya menyeberang. Tapi gitu. Skalanya mungkin skalanya kecil. Jadi kalimat meniti ini dipakai untuk menyeberang, untuk melewati parit kecil, itu namanya meniti gitu. Nah, biasanya titian itu cuma dibikin pakai bambu atau pakai pohon kelapa atau apalah yang dapat di sekitaran. Berarti alatnya sederhana. Nah, sederhana. Kembali lagi kepada orang yang bisa melompat. Kalau dia katakanlah dia tadi atlet lompat jauh, sebenarnya bisa saja melompat ke sana. Bagi orang-orang yang tidak bisa melompat, maka diambillah satu alat, ditaruh di situ, namanya titian. Namanya titian. Jadi kita ke sana itu untuk sebelah sini ke sebelah sana itu namanya meniti. Meniti titian itu maksudnya. Artinya ditegaskan lagi, itu bukan suatu menyeberang dari ujung sungai ke ujung sungai sana, bukan. Di meniti, itu kalimat titian. Nah, seperti yang kita bahas tadi, titian itu biasanya hanya dibuat dengan bambu, pohon kelapa, atau alat-alat seadanya, gitu alat seadanya yang tersedia di alam. Kadang-kadang kayu papan, gitu kan. Nah, karena titian itu dibikin dari bambu, dari pohon kelapa, sewaktu-waktu bambu ini tentu akan mengalami lapuk, gitu.
Pohon kelapa akan mengalami lapuk. Sering berjalannya waktu. Sering berjalannya tuh dia pasti akan lapuk. Gitu. Jangankan pohon besi saja yang dilintangkan untuk titian, kan ada orang pakai besi kayak besi rel itu kan. Lama-lama dia juga akan lapuk. Kroposnya. Gitu. Kropos. Apalagi ini yang di apa namanya terbuat dari bambu, pohon kelapa, dan sunatullahnya pasti lapuk gitu kan. Pasti lapuk gitu. Nah, sampai di situ kira-kira paham gitu kan. Nah, kembali lagi pesan yang disebut tadi, hati-hatilah meniti karena titian biaso lapuk. Biaso. Nah, kalimat biaso di sini biasa artinya dalam bahasa Indonesia biasa. Kalau sebuah titian yang terbuat dari bambu, dari pohon kelapa, kalau dia lapuk, kira-kira itu kan hal yang biasa. Biasa setunya gitu. Titian biasa lapuk. Artinya, oh titian yang ada di sana tuh udah lapuk. Oh ya biasalah gitu. Yang terbuat dari kayu kok, apalagi yang sementara dari besi saja dibikin bisa saja lapuk. Nah, artinya itu sebuah fenomena yang biasa. Biasa setunya gitu ya. Bukan satu hal yang luar biasa gitu kan. Orang ada titian di situ tuh satu tahun ya. Enggak, maksudnya lapuk titian tuh. Ya, memang lapuk di situ. Wih, luar biasa itu nak. Enggak mungkin juga seperti itu gitu kan. Ya biasa lah gitu. Ya biasa. Titian tuh enggak suatu hal yang bisa digadang-gadangkan, suatu hal yang paham lah gitu kan. Ya biasa lah. Sesuatu yang bisa terjadi ya. Iya, yang terjadi, biasa terjadi. Ya biasa lah gitu. Makanya ketika pesan itu disampaikan, hati-hatilah meniti karena titian itu biasa lapuk. Kok titian itu lapuk? Ya biasa. Ya biasa lumrah itu. Hal yang lumrah titian itu lapuk. Makanya pesannya hati-hati. Hati-hati ya. Karena kalaupun dia lapuk, ya biasalah gitu. Satu kalimat arti biasa atau itu biasa itu hal biasa. Kemudian biasa yang kedua, karena dia terbuat dari kayu, karena terbuat dari pohon kelapa, biasanya dia akan lapuk gitu. Itu lebih dipertegas lagi. Biasanya dia akan lapuk dan pasti akan lapuk gitu. Sesuatu yang kalau tadi sesuatu yang biasa terjadi, biasa tuh gitu. Ya, tapi dipertegas lagi, biasanya lapuk. Ini sesuatu yang kalimat yang memastikan. Paham saya? Ada paham perbedaannya? Paham. Artinya, hati-hatilah meniti karena titian itu biasa lapuk. Biasa lapuk artinya sesuatu yang pasti terjadi. Pasti terjadi itu. Makanya hati-hatilah meniti karena titian biasa lapuk. Jadi kalimat biasa di sini ada dua pengertian. Pengertian yang pertama, biasa, ya biasalah, itu lumrah kalau dia lapuk itu kan. Biasa yang kedua, biasanya memang itu lapuk. Biasanya memang sesuatu yang mesti terjadi. Nah, satu. Kemudian yang kedua, tentang janji. Janji seperti itu juga. Ketika kita diajarkan, hati-hatilah berjanji, karena janji biasa mukia. Nah, apa maksudnya? Hati-hati, ya, jadi kalimat peringatan, oke lah, kita sama-sama paham. Janji oke lah, kita sama-sama paham juga, gitu kan. Kemudian kalimat yang ketiga itu, kalimat mukia. Nah, janji biasa mukia. Nah, di sini yang orang lain mengatakan bahwasanya, bagi orang Minang itu ingkar janji biasa saja, bagi mereka, katanya, gitu kan. Jadi orang Minang itu kalau dia tidak menepati janji ya biasa dia tuh, karena dia diajarkan seperti itu. Tuh. Nah, sekarang kita coba gali kalimat mukia di sini. Apa itu mukia? Nah, sekarang kita coba mukia. Nah, coba Satria coba pikirkan. Sekarang kita challenge mukia. Apa itu mukia? Mukia janji. Dalam bahasa Indonesianya mangkir. Apa ya kira-kira? Mangkir itu berarti kalau mangkir. Nggak tahu. Oke, sekarang kita coba bahas. Mukia
atau mangkir itu adalah janji yang tidak tertepati. Bukan ditepat. Yang tidak tertepati. Bukan yang tidak ditepati. Ya. Yang tidak tertepati. Mukia atau sama mangkir. aja dengan janji yang tidak ditepati. Tunggu. Mukia atau mangkir adalah janji yang tidak tertepati. Ya kan? Contoh misalnya saya berjanji besok mau datang jam 8. Jam 8. Tiba-tiba saya datang jam 10. Kan tak tepat janji berarti. Ya kan tak tepat janji. Janjinya kan ingkar janji berarti. Janjinya terlaksana enggak? Jam 8. Ya. Kan janji jam 8. Jam 8. Kita kumpul jam 8. Ternyata saya datang jam 10. Ya, oke. Dia kan ingkar janji berarti itu. Satria udah bilang ingkar. Sekarang kita kaji definisi ingkar apa? Ingkar itu berarti ingkar ya, tidak melaksanakan. Oke. Ingkar janji. Mukia atau mangkir adalah janji yang tidak tertepati. Ingkar janji adalah janji yang tidak diakui. Oh, nggak diakui. Misalnya saya berjanji besok pagi, ternyata jam 9 nggak ada janji kemarin gitu. Jam janji jam 8. Ya. Setelah jam 9, Satria ditelepon. Satria, katanya janji jam 8. Sampai sekarang belum datang. Satria bilang, oh nggak ada saya berjanji. Nggak ada saya berjanji doh. Gitu. Itu ingkar janji ya. Itu ingkar janji namanya itu. Iya. Beda nggak? Beda. Tunggu dulu. Jangan cepat ambil kesimpulan. Saya kasih waktu 10 detik. Benar nggak? Iya. Tidak diakui ya. Berarti beda ya. Beda antara mukia dengan ingkar. Kembali kita ke mukia dulu. Hati-hatilah berjanji karena janji besok mukia. Nah, di dunia ini siapa orang yang tidak pernah mukia janji? Ada enggak orang yang tidak pernah mukia janjinya? Nggak ada. Artinya, kalau seorang manusia janjinya mukia, dia janjinya jam 8, ternyata datang jam 9, itu manusiawi, biasa itu. Biasa. Kalaupun terjadi hal yang sedemikian, bagi kita katakanlah, saya berjanji jam 8, tahu-tahu jam 10 saya baru datang. Oh maaf, saya akan berjanjinya jam 8 karena satu hal akhirnya saya datang jam 10. Kira-kira marah nggak orang sama saya? Tergantung. Ya. Artinya tidak dipastikan orang akan marah. Iya. Bisa jadi dimaafkan. Bisa jadi dimaafkan. Karena tuh dia janjinya pun sudah ditepati kan. Artinya sudah ditunaikan, tapi hanya saja tidak tepat pada waktunya. Oke, jadi secara manusiawi, secara sunatullahnya lah gitu kan. Yang tidak pernah janjinya mukia itu mungkin para nabi mungkin. Para nabi mungkin tidak pernah janjinya mukia, artinya mangkir gitu. Karena bagi seorang nabi, janji itu jangankan diingkari, dimangkiri saja tidak mau. Itu ya, nabi itu kan. Kalau manusia, coba sebutkan siapa manusianya yang tidak pernah mukia janji gitu. Jadi artinya apa? Kalau ada orang yang mukia janji, itu hal yang biasa. Itu manusiawi. Biasa terjadi ya. Biasa itu terjadi. Yang tidak boleh itu ingkar janji. Kalau kita bilang gini, hati-hatilah maniti karena titian besok lapua. Hati-hatilah berjanji karena janji itu besok ingkar. Itu salah. Ya mukia. Mukia. Artinya mangkir. Contoh, mangkir itu kan dipakai ketika orang seorang terpidana atau seorang yang dimintai saksi di persidangan, kemudian dipanggil oleh pengadilan hari itu, tanggal itu, jam segitu. Kemudian dia tidak datang. Apa istilahnya? Mangkir. Mangkir kan? Artinya si orang tersebut mengakui kalau dia berhubungan dengan pengadilan, kalau dia mengakui bahwa dia memiliki kewajiban untuk datang, tetapi dia tidak datang pada hari itu disebut mangkir. Tapi kalau dia tidak mengakui bahwa dia berhubungan, bahwa dia berkewajiban dengan pengadilan, itu namanya tidak mangkir. Itu namanya menolak.
menolak hadir. Kenapa menolak hadir? Karena dia merasa bahwa dia tidak berkewajiban, bahwa dia tidak tidak memiliki kewajiban tentang panggilan pengadilan. Maka dia tolak, saya tidak akan hadir karena saya tidak ada kesalahan, saya tidak ada ini, tidak ada itu. Itu disebut menolak. Tetapi ketika dia mengakui kalau dia punya kewajiban di pengadilan, mungkin sebagai saksi, mungkin sebagai tersangka, kemudian dia tidak hadir, itu namanya mangkir. Mungkir ya. Kira berbeda enggak? Paham ya? Nah, makanya jadi kembali lagi kepada mukia janji. Kalau ada orang mukia janji, itu biasa, hal yang biasa itu. Tidak hal yang luar biasa, tidak perlu juga orang itu diadili sedemikian rupa. Karena engkau berjanji jam 8, sekarang datangnya jam 9, ya udah kamu pulang saja. Tidak sampai seperti itu saya kira. Ya kan? Tidak sampai seperti itu. Kecuali dia ingkar. Janji jam 8, tahu-tahu udah jam 9, nggak datang. Ketika dihubungi, nggak ada, saya berjanji jam 8. Itu baru kita cap dia. Berarti Anda ingkar. Ini orang yang ingkar janji. Makanya orang-orang yang dilaknat itu adalah termasuk orang-orang yang ketika diberi amanah dia ingkar itu kan. Ketika dia, ini enggak. Tapi nanti ya. saya belum pingin menghubungkan dengan agama nanti. Nah, baik. Untuk kalimat ini tadi, kalau kita rundut kembali, hati-hatilah maniti karena titian biasa lapua, itu satu yang tidak salah gitu ya. Justru di sini kalimatnya peringatan ya. Kemudian hati-hatilah berjanji karena janji besok mukia, ya besok mukia janji itu nyawa gitu. Artinya biasa, makanya hati-hati mau berjanji kalau akan berjanji. Tidak dilarang kita berjanji. Oh jangan berjanji karena janji itu besok mukia, tidak seperti itu. Atau mungkin maknanya mungkin hati-hati berjanji, janji besok mukia. Apakah itu ada maksudnya ini saya bilang kawan hati berjanji besok mukia. Apakah itu sebuah warning peringatan untuk wanit yang mudah-mudah berjanji? Bisa nggak kayak gitu? Bisa gitu. Ya. Jangan mudah-mudah berjanji. Jangan mudah berjanji. Iya. Karena janji itu besok mukia. Bisa masuk enggak kalau itu? Iya memang ya. Bagian lainnya. Ya. Di situ tidak ada kalimat larangan jangan berjanji, bukan seperti hati-hati. Hati-hati. Gitu ya. Kalaupun akan berjanji, berjanjilah, tetapi janji itu semampu kita untuk menepatinya gitu. Iya. Kita mau janji jam 8. Artinya mungkin itu sesuatu yang perlu dihindari juga sebenarnya. Ini maksudnya kan hati-hati. Nanti kita akan sampai di sana. Nanti kita sampai di sana. Ini kita dudukkan dulu. Yeah. Artinya gini, kalau akan berjanji juga, pikirkan dulu. Contoh, janji mau datang jam 8. Pikir dulu kira-kira jam 8 besok saya bisa atau enggak? Ada keperluan lain enggak? Ada kebutuhan yang lain enggak yang harus saya lakukan sebelum jam 8? Kalau ada contohnya, saya janji jam 8, sementara jam 7 saya harus pergi ke satu tempat dulu. Nah, dari jam 7 ini ke dalam jam 8 kan ada waktunya 1 jam. Tetapi ketika urusan kita di jam 7 ini tidak pasti selesai sampai jam 8, bisa-bisa molor, bisa-bisa apa, suatu hal yang makanya jangan dulu berjanji jam 8. Contohnya saya mau ke pasar. Pasar jam 7 kayaknya belum buka ya. Berarti kalau saya ke pasar jam 7 kayaknya jam 8 saya belum bisa pulang dari pasar. Karena mungkin kedainya masih tutup, apalah namanya gitu kan. Jadi kayaknya jam 8 belum bisa ini saya berjanji. Terus, oke. Berarti saya bisa janjinya datang besok jam 9. Sehingga apa? Sehingga ketika urusan kita inilah betul-betul selesai, makanya jam 9 itu kita bisa menepati janji. Makanya di situ pesannya hati-hati berjanji, karena berjanji besok mukia. Nah, oke. Kita rundut. Kalimat tadi itu tuh menyalahi norma enggak? Ada sesuatu enggak yang ada sesuatu yang dilanggar di situ, atau norma lah, atau etika lah, atau apalah gitu kan? Kan hal yang biasa. Ya mungkin kita berjanji jam 8,
Tahu-tahu mau berangkat, tahu-tahu ada yang sakit, anaknya mungkin. Itu kan satu hal yang biasa itu sehingga kita mukia janji. Oke, dipertegas lagi. Ada sesuatu yang dilanggar enggak? Ada. Berarti itu kalimat benar secara istilah. Hati-hatilah meniti karena titian biasalah puak. Iya biasalah puak. Hati-hatilah berjanji karena janji biasa. Iya biasa mukia. Oke. Ini yang luar biasanya. Ingat. Untuk sesuatu yang boleh-boleh saja, saya ulang, untuk sesuatu yang boleh-boleh saja, orang tua-tua kita sudah mengasih warning kepada kita. Paham enggak? Jangan nganggu-nganggu aja gitu. Kalaupun janjinya mukia kan tidak salah. Untuk sesuatu yang tidak salah saja, kita sudah di-warning oleh mama-mama kita. Hati-hati. Sesuatu yang mubah lah yang boleh. Sesuatu yang kalaupun terjadi kan nggak apa-apa, kan biasa-biasa saja itu. Sudah dikasih warning. Kita tangkap polisi pula kita. Tidak ditangkap polisi pula kita. Apalagi sesuatu yang menyalahi aturan. Ya jelas melanggar norma segala macam ya. Ya jelas orang tua kita sudah pasti tidak akan mentolerir kesalahan itu gitu. Untuk sesuatu yang tidak masalah saja sudah dikasih hati-hati gitu. Warning ya. Makanya orang Minang itu adalah orang yang terdidik sebenarnya. Orang yang pintar ya. Orang yang terdidik, terajar itu, diajari. Orang yang biasa diajari gitu. Jadi kita pun kepada keponakan kita besok itu, jangankan untuk sesuatu yang tidak boleh, sesuatu yang boleh-boleh saja sudah dikasih warning. Apa warningnya itu? Hati-hatilah berjanji. Karena janji biasa mukia. Tapi apalagi ingkar gitu kan? Itu kalimatnya mungkir ya, mana? Mungkir itu kalau bahasa Indonesia mangkir. Kembali kepada definisi, mungkir adalah janji yang tidak tertepati. Dia tertunaikan tapi tidak tepat waktunya. Orang sholat zuhur jam 2, mungkir dia tuh. Mungkir kan? Tuhan panggilnya jam 12:30, dia datang jam 2. Mungkir kan? Tetapi Tuhan mengatakan, Tuhan memanggil jam 1, sudah jam 4 dia tidak juga datang, kemudian ditanya, nggak ada saya tidak dipanggil Tuhan, itu namanya ingkar gitu kan. Buktinya dia tidak ingkar, jam 2 dia laksanakan juga, jam 3 dia laksanakan juga yang sholat, katakanlah sholat zuhur gitu kan. Kan dia tidak tepat janjinya. Dia janji dulu sama Tuhan melakukan itu, sholat zuhur itu jam 1, sekarang dia sholat jam 3, apa namanya? Ingkarkah dia? Oh, mukia. Tidak bisa dikatakan ingkar kan? Mukia. Kembali lagi, untuk sesuatu yang biasa-biasa saja kita sudah dikasih warning. Apalagi sesuatu yang tidak boleh, apalagi sesuatu yang dilarang. Itu maksudnya. Jadi kembali lagi, pituah Minangkabau itu sebenarnya memang harus digali sebelum kita mengambil sebuah kesimpulan. Nah, lebih parahnya di zaman sekarang, anak-anak muda kita, apalagi orang-orang anak-anak Minang, itu jarang sekali mengkaji, mendalami hal-hal ini. Sehingga apa? Sehingga ketika orang mengatakan orang Minang begini, begana begitu, dia ikut sama orang tuh. Iya juga ya katanya. Iya juga. Sehingga dia antipati kepada Minangkabaunya sendiri. Tapi kalau setelah dipelajari, setelah digali, dikaji lebih dalam, ternyata ini gitu. Dan sebenarnya kan misalnya di kampung-kampung, desa-desa, dan lain-lain, itu kan juga ada namanya, mungkin mereka mengatakan juga belajar adat sebenarnya. Misalnya belajar menghafal petlah petiti segala macam, gitu. Pasambahan. Tapi yang beberapa oknum ya, oknum yang saya perhatikan, saya lihat, harusnya ketika saya baca, kebetulan ada teksnya, Pasambahan itu ada teksnya. Di sana kan banyak tuh petua-petua yang mengandung filosofi yang tinggi. Ternyata yang ini, orang yang bagus ini, yang bagus, yang pandai bertata petiti ini, di kehidupan sehari-hari itu tidak mencerminkan itu gitu. Tidak teraplikasi. Tidak teraplikasi. Padahal dia hafal, tahu bahwa ini petua petitinya, ini kayu gadang segala macam gitu kan. Tapi di kehidupan sehari-hari tidak teraplikasikan, tidak tidak dipakai dalam untuk dirinya gitu. Itu salahnya di mana, Wan?
Kalau saya menilai salahnya ya apa ya? Maksudnya Sekitar apa yang kita- perlu diperbaiki gitu. Kita salahkan guru ya juga rasanya tidak tega juga kan, menyalahkan guru. Kita salahkan orang yang belajar juga tidak tega. Padahal dia sudah Belajar ya. belajar ya, dia mau belajar gitu kan. Tetapi menurut saya apa ya? Sebenarnya ini tidak lagi kita menjadikan hal-hal seperti ini menjadi hal-hal yang apa namanya, yang penting gitu kan. Hal-hal yang kalau bahasa kini yang krusial lah gitu kan. Tidak menjadikan itu penting. Yang sekarang saya lihat yang penting itu bagaimana dia bisa bicara Bapak Tata Patiti atau Bapak Sambahan itu lancar diucapkan gitu kan. Dia tahu kalimat-kalimatnya dia ucapkan dengan lancar. Nah, sehingga itu saja gitu. Jadi tidak menganggap pendalaman ilmu itu tidak dianggap penting. Padahal ini yang lebih penting gitu kan. Kalau kita orang yang selalu berhati-hati, kita selalu apa namanya mawas diri, ya lebih bagus kita daripada orang yang hanya bicaranya, oh ceramahnya hebat, dan bicara patah patiti segala macam gitu kan. Tetapi dia tidak hati-hati, dia orangnya sembrono. Ya lebih bagus orang yang tidak pandai pasambahan, tapi mengerti filsafat ini daripada orang yang pintarnya ngomong tapi tidak mengaplikasikan dalam dirinya gitu kan. Nah, permasalahannya saya rasa di situ. Harusnya kita kalau memang ada nanti kesempatan kita mungkin sharing atau diskusi atau apa dengan ponakan-ponakan, ya inilah yang kita ajarkan ke mereka gitu. Kamu nanti kalau sudah besar, kalau dengan orang lain, dengan teman, dengan tetangga, hati-hati. Hati-hati berjanji, jangan hanya sekedar, jangan cepat berjanji, jangan mudah berjanji, hati-hati. Hati-hati. Kalaupun nanti kamu berjanji, usahakan ketika mengucapkan janji itu, betul-betul janji itu sudah akan bisa kamu tepati. Oke. Nah, kira-kira ada enggak kalimat penutup dari One It atau quotes lah untuk penonton kita terkait dengan tema pembicaraan kita hari ini? Nasihat untuk anak generasi muda yang mungkin jadi penonton kita. Quotes ya. Ya sebenarnya yang kita pelajari ini sudah quote sebenarnya kan? Sudah pesan sebenarnya kan? Ya kembali, ya kita tutup dengan kalimat itu tadi. Bagi generasi muda, bagi anak-anak muda, terlebih lagi kepada anak-anak muda Minang, ingat, hati-hatilah maniti, karena titian itu biasa lapua. Dan hati-hatilah berjanji, karena janji itu biasa mukia. Oke. Jadi itu ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, termasuk saya, penonton semuanya. Dan kita akan lanjutkan nanti di episode ketiga. Mudah-mudahan apa namanya, materi kita ini akan berlanjut di ratusan episode ya. Dan mudah-mudahan kita dan insya Allah akan kita lanjutkan di video atau materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.